Oke guys, kembali lagi ya bersama Mimin dari Zoo Official. Oke, sebelum kita ke ceritanya, kita intro dulu ya guys. Melihat serangan dari Feradin, assassin itu pun bergumam, kekuatan sihir yang dahsyat, ini bahaya. Jin yang melihat itu pun bergumam, Ring of Erupting Flames Massacre. Dia benar-benar mempelajari itu. Mantan kepala keluarga Zipfel yang mendapatkan gelar Empress of Magic lebih dari 200 tahun yang lalu. Sihir yang digunakan Riol Zipfel sekali seumur hidupnya. Meskipun membutuhkan waktu yang cukup lama, tapi kekuatan Feradin udah kelihatan makin kuat ya. Di sisi lain, Dante seorang diri juga melakukan pertarungan. Berbeda dengan Feradin yang melawan satu orang musuh, Dante di sini melawan sisa dari jumlah musuh yang ada. Tapi gila, ternyata si Dante jauh lebih hebat lagi. Sambil bertarung, Jin mengamati Dante. Itu teknik yang belum pernah aku lihat. Apa dia membuatnya dari aura itu? Teknik rahasia yang tidak hanya mampu untuk bertahan, tapi juga untuk menyerang balik. Dia pasti latihan dengan keras sejak pertemuan terakhir kami. Bukan hanya Dante, Feradin juga sangat berkembang. Apa mungkin dia bisa mengendalikan mana yang sangat besar itu di umurnya sekarang? Apa dia bisa menggunakan sihir rahasia yang diwariskan sebagai legenda? Gumam Jin. Tiba-tiba Feradin berkata kepada Jin dengan nada gugup, Jin, maafkan aku ya, sepertinya aku mengacau sedikit. Dan ting, seluruh sihir yang tadi ia persiapkan tiba-tiba menghilang. Di saat Dante telah selesai menghabisi para musuhnya, ia menyadari sisa-sisa sihir dari Feradin yang gagal. Dan dengan tenangnya Jin berkata kepada Dante untuk lari dari tempat itu. Aku akan menahan mereka, ucap Jin. Jin juga menyuruh Dante untuk mengamankan Feradin dan segera pergi dari sana. Maaf Jin, sudah lama sejak aku menggunakan jadi aku butuh fokus lebih, ucap dari Feradin sambil terbatah-batah. Ya, sambil juga ya keluaran cairan merah dari mulutnya. Ini si Feradin emang kocak ya. Setelah dia mengacau cuman bisa minta maaf aja lagi. Salah satu musuh pun mulai menginstruksi pasukan lainnya agar tidak membiarkan Feradin dan Dante berhasil kabur. Ia berteriak, meskipun harus mati, kalian harus menangkap mereka. Kalau kita membiarkan mereka kabur malam ini, Yona sendirilah yang akan melatih kita. Para pasukan pun mulai terlihat ketakutan mendengar Yona Rakandel akan memberi mereka pelatihan jika mereka mengacau kali ini. Sin pun berpindah dan memperlihatkan Yona dari jauh yang mengamati Jin. Di sini Yona menyadari sesuatu. Dan dengan sangarnya, ia melirik tajam ke arah Owal dan berkata, apakah kau membantu mereka? Ini aneh, bagaimana mungkin mereka tahu? Lokasi tempat yang aman, tempat di mana para dermawan dan keluarga dari para assassin Nameless tinggal. Dante yang sudah kelelahan berlari sambil mengenong Feradin, ia pun merasa lega. Sebab para assassin benar-benar berhenti menyerang mereka setibanya mereka di kediaman para assassin Nameless. Feradin pun mempertanyakan bagaimana Jin dapat mengetahui tempat yang aman di kota ini. Jin yang tampak tak ingin membocorkan apapun pada mereka hanya bisa menutup mulutnya. Kembali lagi ke Owal dan Yona. Di sini Yona yang semakin curiga kepada Owal mulai menjelaskan kalau tidak mungkin mereka dapat mengetahui tempat teraman di kota Samil jika bukan karena seseorang membocorkannya pada mereka. Owal yang gak bisa ngasih penjelasan apa-apa ke Yona cuma berusaha mengelak kalau ia gak tahu apa-apa tentang itu. Kau tak bisa mengelak Owal, karena kau telah melanggar janji kita. Maka selanjutnya adalah giliranku, ucap Yona dengan kesal. Jadi di sini ada sedikit penjelasan ya guys. King Owal, ketua dari Nameless, yaitu kelompok assassin terkuat di dunia. Ia tidak memandang Yona seperti bocah pada umumnya. Yona memiliki bakat yang tak tertandingi, lebih kuat daripada semua assassin di usianya. Seseorang yang terlahir untuk menjadi assassin. Ia juga dikenal dengan banyak julukan seperti reinkarnasi kematian. Namun, hanya beberapa orang yang mengetahuinya tentang hal itu. Di dalam diri Yona dan menamainya pedang yang ternodai oleh kekacauan.
Dalam benaknya Owal berkata kalau ia tak bisa melakukan apapun untuk menghentikan Yona lagi. Aku hanya berharap Jin Rakandel telah mengirim calon patriark keluarga Hairan dan Zipfel keluar dari kota. Si bungsu itu adalah anak yang cerdas. Dia pasti sadar gawatnya situasi ini dan mengikuti perintahku. Mungkin saja Yona akan menunjukkan belas kasihan. Dia sepertinya menyukai si bungsu. Jika perlu, aku bisa ikut campur jika dia mendengarkanku. Sesampainya mereka di tempat persembunyiannya Jin, betapa terkejutnya Owal dengan apa yang ia lihat. Ia tak menyangka Feradin dan Nante masih bersama Jin. "Hah? Mereka berkumpul siap untuk dihabisi," ucap dari Yona. Owal yang masih terkejut berusaha menghentikan Yona. "Akan kuhabisi mereka. Beraninya mereka bicara duluan pada si bungsu di hadapanku. Aku bahkan belum sempat bicara dengan adikku." Jin pun merasa bahaya semakin mendekat. Ia pun mengambil sesuatu dari kantongnya. Melihat apa yang dikeluarkan oleh Jin, Yona pun menjadi kesal karena ia tak dapat melakukan apapun sekarang. Ternyata Jin mengeluarkan benda pemberian Quikantel, yaitu cakar dari Silver Dragon. Mereka sudah ada di ruangan ini dan aku bisa melihatnya, tapi aku tak bisa merasakan kehadirannya sama sekali, gumam Jin. Jin pun menoleh ke belakang dan mengatakan, "Kau telah datang, lama tak bertemu Kak Yona, dan juga senang bertemu dengan Anda, Raja ke-85 Nameless." Ucap Jin yang seolah ini adalah kali pertamanya berhadapan dengan si Owal. Mengetahui taktik Jin yang berusaha melindunginya dari Kak Yona, Owal pun ikut menjalani skenario yang tak saling kenal itu. "Sepertinya kau telah mengantisipasi kedatangan kami dan telah mengambil tindakan. Kau memberikan obat tidur pada temanmu. Ya, lebih baik kalau mereka tak banyak tahu. Oke, mari langsung ke intinya. Dari mana kau mendapatkan cakar Silver Dragon?" "Aku mendapatkannya dari sang Silver Dragon itu sendiri saat bertemu dengannya." "Oh, berarti selama ini kau menyimpannya dan menunggu saat yang tepat, dan kau sudah tahu bagaimana benda itu digunakan. Memperlihatkan benda itu pada Assassin Nameless akan menjamin keselamatanmu di situasi apapun. Menyerahkan benda itu pada kami akan menjamin keselamatanmu," ucap dari Owal. "Sebelum aku menyerahkannya, ada yang ingin kutanyakan padamu. Aku penasaran semenjak kemarin kenapa assassin asli yang dikirimkan padaku. Apakah Kak Yona yang merencanakan semua itu?" Taktik dari Jin berhasil melindungi Owal dan bikin Kak Yona jadi mati kutu, gak bisa berkata apa-apa. Owal pun mengambil alih dan memberikan penjelasan pada Jin. "Sebenarnya, Yona dan aku membuat taruhan. Aku bertaruh teman-temanmu selamat dan Yona kebalikannya. Berkat kau aku menang taruhan. Karena itu, tak akan ada lagi assassin yang datang padamu mulai malam ini. Terlebih lagi, tak ada assassin dari Nameless termasuk Yona dan aku yang akan menyerang kau dan keluargamu. Selama kau tak mengancam kami duluan, keputusan ini berlaku selama 10 tahun. 10 tahun? Gumam Jin dengan terkejut. Bagus, dengan begini, salah satu variabel utama telah hilang. Jadi aku tak perlu khawatir dengan Nameless akan berpihak pada siapa saat berperang dengan kakak-kakakku. Baiklah, dengan ini aku terima cakar dari Silver Dragon. Aku akan memberikanmu hadiah. Tapi kita akan mendiskusikan soal hadiah itu nanti saja. Sekarang adalah waktunya bagi kakak beradik yang sudah lama tak bertemu." Dengan malu-malu, Kak Yona pun menyapa Jin. Hai adik bungsu." Scene pun berpindah ke suatu tempat berkumpulnya para mata-mata Joshua Rakandel. Flag Bearer Rakandel berteman dengan calon patriark Zipfel dan Hairan berikutnya. Ini adalah sesuatu yang tak diduga oleh Lord Joshua, tapi ini bisa jadi berita bagus. Pasti ada sesuatu antara Lord kita dengan Flag Bearer itu, karena kita telah melihat situasinya. Bukti akan segera berdatangan. Level assassin yang menargetkan Flag Bearer akan terus meningkat, meskipun alasan spesifiknya tidak jelas. Tampaknya hal tersebut berkaitan dengan sebuah latihan. Lord telah memerintahkan bahwa sang Flag Bearer tidak boleh mati dulu. Kalian semua berhati-hatilah. Kembali lagi pada Jin dan Yona. Di sini Jin memasang raut wajah yang sangat kesal dengan kakaknya. "Jadi adik bungsu, aku tidak bermaksud untuk memata-mataimu. Sungguh, aku serius.
Aku hanya ingin membantumu berkembang dengan mengirim puluhan asasin. Apa dengan begitu cara kakak? Jawab jin ketus. Aku tak bermaksud, jawab Yona dengan takut sambil memalingkan wajahnya. Tapi by the way, siapa mereka? Tanya Yona sambil menunjuk Feradin dan Dante yang tertidur. Mereka adalah Feradin Ziphel dan Dante Hairan, ucap jin. Begitu. Seorang Rakanel berteman dengan Ziphel dan Hairan bukanlah hal yang biasa, sahut Yona. Apa kau akan memberitahu keluarga kalau aku berteman dengan mereka? Hah? Buat apa aku melakukan itu? Itu bisa membuatmu mati, ucap Yona. Bukankah emang itu yang kau inginkan? Makanya kau mengirimkan para asasin terus menerus, ucap jin. Nah kan, kotak ya si Kak Yona gak bisa ngasih penjelasan apapun. Aku tanya sekali lagi, apa alasanmu mengirim para asasin itu? Tanya jin lagi sekali. Aku hanya ingin bermain denganmu bungsu, ucap Yona. Jadi kau memperlakukanku seperti mainan, ucap jin dengan nada yang semakin meninggi. Hal itu membuat Yona menjadi salah tingkah dan tak kuat menahan air matanya. Bukan seperti itu. Melihat respon dari Yona, jin pun semakin kebingungan. Bukankah kakak top assassin? Seharusnya kau telah menjalani pelatihan mengontrol emosi bukan? Tanya jin keheranan. Tidak, aku tak pernah menerima pelatihan seperti itu, jawab Yona sambil menangis. Yona pun melanjutkan, ibu mengatakan kalau aku tak memerlukan latihan seperti itu karena kau sudah hebat dalam menghabisi orang. Saat itu aku berumur 8 tahun di Storm Castle. Aku menghabisi seorang sepupu yang menggangguku. Setelah itu pengasuh yang merawatku menghilang. Saat aku keluar dari Storm Castle dan ke rumah utama, aku dilarang makan bersama yang lain ataupun menjalani kehidupan normal. Saat itu, aku berpikir kalau aku telah dihukum karena menghabisi sepupuku, tapi aku telah tersadar menghabisi orang adalah misiku. Dalam benaknya jin berkata, Kak Yona dilahirkan dengan bakat untuk menghabisi. Ayah mungkin saja sengaja menyingkirkannya untuk melindungi anak-anaknya yang masih lemah. Dengan sumringah Kak Yona berkata, tapi aku senang bisa berbicara seperti ini dengan adik bungsuku. Aku tak peduli mereka mengirimku ke sini, tapi jujur aku menyesal tidak pernah bertemu saudara-saudaraku lagi, ucap Yona. Yona memang tidak normal, dia pasti tidak merasa bersalah saat membunuh. Tapi bukan berarti dia tak bisa merasakan emosi. Keluarga saat itu untuk mengirimnya pergi adalah hal yang harus dilakukan untuk menjaga adik-adik Yona agar tidak mati. Tapi apa memang tak masalah meninggalkan putrinya di sini selama ini, gumam jin dengan kesal. Jin pun melanjutkan perkataannya, apakah kau tidak kesal? Diperlakukan seperti boneka pembunuh sejak kecil. Sambil menepuk jidatnya. Yona berkata, kamu pasti belum pernah membunuh orang ya? Pantas saja kamu tak membunuh para asasin kami meski kamu bertarung dengan mereka. Sebenarnya aku sadar dengan kekuatan yang ada di dalam dirimu semenjak aku pertama kali melihatmu. Sesuatu di dalam sini sudah berteriak untuk menghabisimu, tapi anggap saja rasa sayangku padamu cukup untuk menahan instingku. Karena itu, aku juga ingin kau menyukaiku, bungsu. Jin pun berkata, kita berdua tak punya kenangan untuk menciptakan ikatan. Bagaimana kalau aku memberikanmu Manticore Wine? Lagi pula, itu alasan adik bungsu datang kemari untuk mencariku kan? Jin dengan cepat berkata, aku tidak butuh benda itu, jadi ambil saja. Dan aku menolak itu, meski kau memberikan itu di suatu saat nanti, aku akan tetap sama. Semakin kesal dengan sikap Jin, Yona pun berkata, apa yang kau mau? Bagaimana caranya agar aku bisa akrab denganmu, dengan keluargaku sendiri? Tanpa menghiraukan perkataan dari Yona, Jin pun berkata, lihatlah, cahaya bulannya sangat terang di sini. Mari kita jalan keluar sebentar, karena ikatan juga bisa terbangun lewat obrolan-obrolan seperti ini. Aku butuh waktu untuk memikirkan apa yang harus kulakukan pada kakakku yang menyedihkan dan kasihan ini, gumam dari Jin. Oke, sampai di sini dulu ya pembahasan dari Jin kita. Ya, kita akan mentokin ya sampai tuntas. Oke, menarik ya, ditunggu kelanjutan ceritanya hanya di Zoo Official. See you.